Banyak orang Indonesia yang menyangka bahwa kopi merupakan komoditi asli Indonesia. Perlu diketahui sebenarnya kopi bukanlah asli tanaman Indonesia melainkan dari daratan Afrika. Hal ini memang terbukti dalam sejarah kopi bahwa tanaman kopi ditemukan di Afrika. Setelah ditemukannya tanaman kopi, kemudian tanaman ini mulai dibudidayakan dan tersebarlah ke seluruh dunia. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu. Dan kali ini kita akan mengungkap sejarah kopi masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangan kopi hingga bisa dinikmati oleh sebagian orang di dunia ini. Mari kita pecahkan bersama-sama. Sejarah mencatat bahwa kopi pertama kali ditemukan oleh orang Ethiopia sekitar 3000 tahun yang lalu. Ketika itu ada seorang penggembala kambing yang sedang membawa ternaknya ke ladang. Ketika sedang menjaga ternaknya, ia melihat kambing peliharaannya memakan sebuah biji mirip beri di pohon dan kemudian kambing itu tetap terjaga dan hiperaktif walaupun matahari terbenam. Lalu sang gembala mencoba mengolah dan memakan biji tersebut. Dan ia merasa segar kembali. Dulu orang tidak menumbuk kopi kemudian diseduh. Pada awalnya, kopi hanya dikeringkan kemudian diseduh saja, baru setelah 500 tahun ditemukan, muncullah alat untuk menghancurkan biji kopi. Pada saat itu pengolahan kopi juga masih sangat sederhana. Sejarah kopi di Indonesia dimulai sejak Gubernur Belanda di Malabar, India, mengirim bibit kopi Yaman atau kopi Arabica kepada Gubernur Belanda di Batavia, atau Jakarta, pada tahun 1696. Bibit pertama ini gagal tumbuh karena banjir di Batavia. Pengapalan kedua biji kopi ke Batavia dilaporkan terjadi pada tahun 1699. Tanaman ini tumbuh, dan pada tahun 1711 ekspor pertama dikirim dari Jawa ke Eropa oleh perusahaan dagang Belanda, dikenal sebagai VOC atau bisa disebut Vereniging Oost-Indisch Company, yang didirikan pada tahun 1602. Selama 10 tahun, ekspor meningkat menjadi 60 ton per tahun. Indonesia adalah tempat pertama kali kopi dibudidayakan secara luas di luar Arab dan Ethiopia. VOC memonopoli perdagangan kopi pada tahun 1725 sampai 1780. Perdagangan kopi sangat menguntungkan bagi VOC, tetapi bermanfaat sedikit untuk petani Indonesia yang dipaksa menanamnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara teori, memproduksi komoditas ekspor berarti menghasilkan uang bagi penduduk Jawa untuk membayar pajak mereka. Ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Kulturstelsel, atau bisa disebut cultivation system, dan ini meliputi mulai dari rempah-rempah dan komoditas utama pertanian tropis yang sangat beraneka jenisnya. Kulturstelsel untuk kopi diterapkan di daerah Prenger, Jawa Barat. Pada praktiknya, harga untuk komoditas utama pertanian ini disetting terlalu rendah dan mereka dipalingkan dari pekerjaan buruh yang memproduksi beras, yang menyebabkan situasi berat bagi petani. Di pertengahan abad ke-17, VOC mengembangkan area tanam kopi Arabica di Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Di Sulawesi kopi pertama kali ditanam tahun 1750. Di dataran tinggi di Sumatera Utara kopi pertama kali tumbuh di dekat Danau Toba pada tahun 1888, diikuti oleh dataran tinggi Gayo, Aceh, dekat Danau Laut Tawar pada tahun 1924. Pada tahun 1850, pegawai kolonial Belanda, Eduard Douwes Dekker, menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar and the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company, yang artinya Max Havelaar dan lelang kopi perusahaan dagang Belanda, yang mengekspose pressure pada petani oleh pegawai-pegawai korup dan tamak. Buku ini membantu mengubah opini publik Belanda tentang cultivated system dan kolonialisasi secara umum. Baru-baru ini nama Max Havelaar diadopsi oleh suatu organisasi Fairtrade pertama.
Di sekitar abad 18, kolonial Belanda mendirikan lahan pertanian kopi yang luas di dataran tinggi Ijen di Jawa Timur. Meski demikian, bencana menghantam pada tahun 1876, ketika kopi diserang penyakit karat daun yang menyapu Indonesia, membumi hanguskan tanaman sejenis. Robusta, diperkenalkan di Jawa Timur pada tahun 1900 sebagai pengganti di dataran yang lebih rendah dan penyakit karat sekoyong-koyong dibinasakan. Pada tahun 1920, perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia mulai menanam kopi sebagai komoditas utama. Perkebunan di Jawa dinasionalisasi pada hari kemerdekaan dan direvitalisasi dengan varietas baru kopi Arabica di tahun 1950-an. Varietas ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kecil melalui pemerintah atau berbagai program pengembangan masyarakat. Sekarang lebih dari 90% kopi Arabica Indonesia dikembangkan oleh perusahaan kecil terutama di daerah Sumatera Utara, dengan lahan 1 hektar atau kurang. Produksi Arabica tahunan sekitar 75.000 ton dan 90% diekspor. Kopi Arabica yang sampai ke negara lain sebagian besar masuk ke segmen pasar spesial. Namun, sekarang masyarakat Indonesia meminum kopi adalah bisa disebut kewajiban meminum kopi di sela-sela aktivitas. Karena manfaat kopi sangat bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Karena kopi merupakan minuman andalan untuk membuat tubuh tetap berenergi dan terjaga. Para peneliti telah melihat manfaat minum kopi untuk mencegah penyakit tertentu. Manfaat minum kopi didapat berkat kandungan kafeinnya. Ada sekitar 80 hingga 100 mg kafein dalam secangkir kopi 8 ons. Selain itu, kopi mengandung sejumlah nutrisi yang bermanfaat, termasuk riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, magnesium, kalium, dan antioksidan. Manfaat minum kopi bisa membuat tubuh merasa berenergi dan waspada. Minum kopi mungkin dikaitkan dengan efek kesehatan tertentu seperti GERD, tekanan darah tinggi, atau kecemasan. Dikonsumsi dengan sewajarnya, banyak sumber merekomendasikan 400 mg kafein per hari sebagai batas atas yang aman untuk orang dewasa yang sehat. Manfaat minum kopi untuk kesehatan dikaitkan dengan perlindungan terhadap diabetes, penyakit hati, jantung, stroke, dan kanker. Dan sekarang banyak tempat ngopi di Indonesia yang beragam. Salah satunya di Smart Hill Camp. Di sini kalian bisa ngopi santuy bareng keluarga atau sahabat kalian. Kairana di Coffee Shop Smart Hill banyak pilihan tempat duduk yang instagramable. Mulai dari piramid hingga lesehan kalian bisa ngopi sambil menikmati ketinggian alam yang sangat sejuk. Lokasinya ada di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan itulah sejarah singkat tentang kopi. Mohon maaf jika ada salah dari pembahasan kami, mohon dimaafkan ya. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru dan menarik dari kami. Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.